Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa lam nakun linajtami'a lawla an hadana ar-rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila akhir zaman amma ba'd. وقد قال الله تعالى في كتاب من أصدق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله بكل كريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat, abil khusus guru agama dan ketua masyarakat Jamaah Langgar Al Hasan, semoga kita semua selalu mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan karunia nikmatnya kepada kita dalam keadaan sehat walafiat hingga kita pada pagi atau subuh ini dapat berkumpul di Langgar yang mulia ini guna bersama melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Kemudian kita tadi berwirid bersama dan sekarang melaksanakan majelis ta'lim. Semoga segala ilmu yang kita dapatkan dijadikan Allah Ta'ala sebagai ilmu yang bermanfaat dan kita juga diberikannya amal-amal saleh yang diterimanya hingga kita semuanya selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat berkat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini, ulun ini ada promosi buku halus risalah adiyah. Itu risalah atau buku kecil tentang kumpulan doa-doa. Alhamdulillah ulun kerjasama dengan toko kitab di Meratapura. Itu disebutkan Surya Agung. Di situ ulun mengisahkan dari surah Yasin, Waqiah, Tabarak, surah Al-Fatah. Kemudian di situ ada doa-doanya. Kemudian di situ ada lagi tata cara salat dengan bacaan-bacaan salat, wirid setelahnya dan doa. Doa ini ulun berikan bentuk jamak. Artinya bukan imam-imam kada perlu lagi mikir akan nahwunya. Tinggal baca dari doa setelah salat itu dengan bentuk jamak. Nah kayak Allahumma inna nas'aluka, jadi kada gimana kira kan mau ubah. Nah jadi bagi para imam doa-doa yang di sebelah sini ya lumayan lah, mungkin lebih 5 lah, lebih 5. Jadi ada zuhurnya ada, asarnya ada kan. Nah, kemudian di situ ada amalan-amalan mulai bangun guling sampai guling pulang. Amal kita sehari-hari. Nah misalnya kita masuk ke WC, kalau WC, anak ke masjid, kalau masjid masuk ke pasar. Kemudian lagi apa, misalnya kita menemukan hujan atau ada petir atau guntur atau kita sedih atau bahagia, punya macam amalan dari situ. Nah, demikian lagi menurut keadaan kita masing-masing. Kemudian juga ada amalan-amalan yang biasa diamalkan per tahun. Misalkan bulan Muharram, ini amalannya kan Sofar, ini yang dibaca. Kemudian bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulhijjah. Misalkan ada amalan-amalan contoh di Imdad ada sebagian, jadi misalkan di sini banyak sedikit lah, namanya kan amalannya tadi. Itu salam juga kita. Kemudian ada situ tentang Rafiq Haddad, Rafiq Atas, Wirdul Latif dan segala yang lain-lainnya. Jadi ini ngarannya risalah adiyah kumpulan doa-doa. Jadi siapa yang berminat hadiahnya 10.000. Ini untuk dibagikan kawan lah. Ini ada contohnya ada nih. Jangan lihat contohnya ada. Sebelah kami namanya contohnya kan. Ya tuh kasih info lah. Jadi lo ini promosi kan karena kerjasama jadi masih sama-sama hendak menyebarkan diri antara di toko di sana lawan yang muda ini kan kita sama lawan di Meratapura. Jadi harga promosi ini tak murah berarti di pasar kan, itu kan maksudnya kan.
Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berhubung kita sekarang berada pada 10 yang terakhir pada Ramadan ini, sudah lazim biasanya akan dibahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar artinya malam qadar. Lailatul malam, qadar. Itu kita pakai seadanya kan, karena bahasa Arab itu memang di bawah bahasa kita terkadang seadanya aja menurut. Nah, kemudian kalau kita bahas apa arti Lailatul Qadar? Lailatul itu malam, Al-Qadar itu ternyata banyak artinya. Bisa diartikan Lailatul Qadar malam kemuliaan. Jadi qadrun itu dalam bahasa Arab al-qadru indallah, lahu qadrun indallah. Artinya dia punya nilai kemuliaan di sisi Allah. Nah, maka Lailatul Qadri diartikan malam kemuliaan pas saja. Alasannya kenapa? Karena di malam itu Allah Ta'ala turunkan para malaikat untuk berkeliling-keliling di bumi ini, dan mereka mendoakan keselamatan bagi kita semua umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi malaikat yang ada yang bisa kan polemik-polemik di bumi kita nih, maka bumi kita menjadi mulia. Lailatul Qadar malam kemuliaan karena malaikat yang mulia membawakan kemuliaan kepada kita semua. Ada lagi mengatakan Lailatul Qadar, Lailatul Qadri malam kesempitan. Karena bisa juga qadar yaqdiru artinya menyempitkan. Allah Ta'ala bisa meluaskan rezeki dan bisa menyempitkan. Dari bahasa Arab itu yaqdir, itu artinya menyempitkan. Kenapa malam qadar diartikan malam kesempitan? Ujar kita sempit itu kan sasak, hajal. Karena bumi kita ini hajal, banyaknya malaikat. Malaikat itu bakal-bakalan di bumi ini hanya hajal. Lalu seolah-olah bumi kita sempit. Karena apa? Karena kebanyakan malaikat yang turun ke bumi ini, yang keluyuran di muka bumi ini. Sehingga saat ini malaikat itu seperti manusia, saat ini malaikat itu dibentuk seperti manusia, maka bumi kita ini kata kau menampung, sempit, hajal. Pas saja Lailatul Qadar malam sempitnya bumi atas para malaikat yang saling banyakan. Ada juga mengartikan Lailatul Qadri malam qadar itu kan ketentuan dari Allah. Lailatul Qadri malam penentuan. Nah, apa yang ditentukan? Di Al-Quran itu kan disebutkan min kulli amr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Malaikat-malaikat dan roh ini adalah nama lain daripada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bangsaran roh itu dan malaikat yang lain-lain ditugaskan Allah Ta'ala untuk turun ke muka bumi ini. Mereka membawa bendera, jadi kita pawai, tanglok, mereka kan di muka bumi ini keluyuran, membawakan berita-berita gembira atau ucapan-ucapan keselamatan bagi kita semuanya. Itu apa? Min kulli amr. Mereka membawa bermacam-macam urusan. Lalu jadi ulama, malam qadar itu Allah Ta'ala menampilkan ketentuan-ketentuan atau catatan-catatan nasib bagi umat manusia. Ditampilkan kepada malaikat para petugas-petugas yang menjalankan tugas itu. Nah, jadi kalau malam nisfu Sya'ban itu adalah malam untuk mengurus. Kita berdoa, kan baca Yasin, kita kan baca wasol, kita minta Allah Ta'ala kesehatan awak, panjangkan umur, luasakan rezeki, nah, ampuni dosa, macam surah khatimah, minta sediakan Tuhan. Itu malam Sya'ban kita minta Tuhan dengan beramalan-amalan baca Yasin 3 kali. Itu malam kita minta Tuhan karena Allah menyuruh kita meminta. Lalu kita menampakkan kefakiran kita, menampakkan sangat lemahnya kita, menampakkan sangat berhajatnya kita kepada pemberian Allah Ta'ala. Lalu kita meminta. Nah, malam qadar ini adalah apa yang Allah Ta'ala berikan ditampilkan kepada para malaikat. Penentuan-penentuannya, jatah-jatahnya untuk setahunan penuh ini ditampilkan kepada para malaikat. Nah, itu artinya kan itu kisahnya. Nah, lalu di sini karena malam qadar itu malam kemuliaan, biasanya untuk menghadapi suatu yang mulia kita disuruh untuk melakukan hal-hal yang baik. Seperti kita hendak sembahyang Jumat, apa disuruh? Mandi kan? Hari Jumat itu kan mandi, kita harus bersih-bersih karena kita hendak menghadapi amalan yang bagus. Atau kita hendak hari raya, mandi kan? Karena habis salat Id, mandian malah. Nah, apakah malam qadar itu kayak itu juga?
Baca menghadapi malam qadar, lo mandi ya lo kan sebagian apa? Menghormati atau mempersiapkan diri untuk menghadapi malam qadar. Nah, di sini Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan ulama-ulama bahari mereka itu menganjurkan agar kita ini pada malam 10 terakhir Ramadan itu mandi setiap malam. Timbah maghrib itu mandi untuk mempersiapkan diri beribadah menghadapi malam qadar. Mandi kita. Cuma mandi ini nggak boleh mbah makan deh. Makan kenyang sudah kan awak jus paloh. Nah, pasti dikaringkan dulu lah. Nah, cuma mandinya itu jadi ulama antara maghrib dan isya. Nah, jadi orang bahari itu pacang tarawih kan malam 21 sampai 30 mereka menghadapi malam qadar, mereka mandi setelah maghrib tadi. Ada lagi ulama Ibrahim An-Nakhai, sidin mandi, bamiyak haram sidin. Apalagi malam itu diharapkan malam qadar, umpama malam ini lah, malam Jumat ya, udah malam Jumat malam 27 nih. Malam dihadap ini kan malam akan datang nih, malam dihadap ini lah. Jadi 26. Malam ini kan malam Jumat malam 27. Nah, misalkan kita mengharap malam 27 malam qadar. Ya kan, misalnya kan kita mengharap malam qadar terjadi malam ini, umpama kan. Nah, maka bahari tuan guru Ibrahim An-Nakhai sidin mandi berminyak haram sidin. Nah, itu. Dan sidin memakai pakaian yang hanyar. Itu. Jadi malam 27 ini malam yang termasuk diistimewakan oleh para ulama bahari. Nah, itu akan lebih diharapkan terjadi malam qadar walaupun kan kita ada maksiatan. Ada ulama yang memprediksikan tiap tahun mandi malam 23, ada yang 24. Nah, makanya macam-macam Pak ulama adalah ilmu yang mereka dapatkan itu. Nah, sehingga mereka ketika mereka punya keyakinan atau punya sangkaan buat malam qadar, maka mereka akan mempersiapkan lebih istimewa dibanding malam-malam yang lainnya. Kemudian ada lagi ulama-ulama manukar baju sari larangan, yaitu Tamim Ad-Dari. Nah, ini sahabat Nabi lah, namanya ini Sabit Al-Bunani. Jadi Tamim Ad-Dari ini kan sahabat Nabi, manukar baju harganya 1.000 dirham. Pastilah harganya lah 1.000 dirham. Nah, 1 dirham berapa kan? Kali 1.000 dirham. Baju ini sini kada seberang pakai. 1 tahun sekali dia pakai. Umpama sini menyangka malam qadar itu kuat banget sangat sini malam 27. Jadi baju nang larang tadi dipakai malam 27, ini dipakai sidin beribadah. Siang hari kan kalau dipakai lagi pakaian tadi 1 tahunan kita pakai di lemari. Jadi tahun kayak lah dipakai. Ada baju khusus baca menghadapi malam qadar. Nah, berarti ada sahabat Nabi nama Tamim Ad-Dari. Nah, jadi kan malam qadar itu kita menghadapinya seperti kita menghadapi hari raya. Perlu kita bersih-bersih, perlu kita harum-harum dan pakaian yang rapi. Kita hormati nama qadar itu kan. Nah, itu ada satu riwayat kan Nabi itu mulai 21 sampai 30 itu kan Nabi selalu perhatian. Karena memang Nabi itu kan memberikan isyarat kepada para sahabat malam qadar itu terjadi di malam antara 21 sampai akhir tadi. Sehingga jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah kebiasaan Rasulullah SAW itu apabila sudah masuk 10 terakhir daripada bulan Ramadan, beliau akan beribadah malam. Tidur sekadarnya, tapi sidin lebih banyak ibadah diutamakan. Sampai-sampai bini sidin itu kan acong namanya kita lah. Nah, jadi nabi ini kada ada urusan bila malam 21 sampai akhir lah. Kesibukan ibadah bang. Jadi masalah nilai suatu hubungan kemanusiaan kan nabi ini nabi itu ditinggal sidin, artinya dihindari sidin. Sangat perhatian untuk beribadah kepada Allah. Dan nabi itu mandi antara maghrib dan isya. Nah, sampai-sampai nabi itu jadi makan malam tuh dianggap sahur gitu, artinya kan ibadah depan lagi semalaman suntuk lah. Sehingga ada lagi mau penting jatah makan tuh kan dipuasakan lah. Dibanyakkan sehingga Nabi itu lebih banyak ibadahnya kan daripada memikirkan masalah duniawinya ketika 10 terakhir daripada bulan Ramadan tadi. Malahan ada seorang sahabat yaitu Ibnu Asim Hudzaifah. Ibnu Asim melakukan ibadah Hudzaifah, sahabat Nabi yang sangat rampil Nabi kan.
sampai diberikan Nabi suatu rahasia. Nah, berita rahasia kepada Hudzaifah tadi. Jadi Hudzaifah ini pernah Sidin dalam sejarah hidup Sidin pernah Sidin suatu malam Ramadan itu bersama Nabi beribadah. Artinya kan jangan mulai kamarian lawan Nabi sudah Sidin sampai ke malam nih kada berpisah dengan Nabi. Sehingga apa yang terjadi di malam itu Sidin melihat kejadiannya, yaitu ketika sudah malam Nabi itu mandi. Nah, mandi lalu Sidin menjadikan kalau ada orang ada bertemu Nabi kan Sidin menjaga atau melindungi lah. Kalau ada orang mencari Nabi mandi. Tonton Nabi mandi, ada sisa denyut, lalu Nabi suruh mandi di Hudzaifah. Jadi kan Nabi mandi malam itu, Hudzaifah pun mandi di malam 21 sampai akhir tadi. Biasanya malam itu kan di malam 10 terakhir tadi. Artinya kan riwayatnya memang ada ketika orang menghadapi malam Qadar disuruh kan bersih-bersih, harum-harum dan rapi-rapi. Nah. Kemudian bagaimana kalau bibinya nangka bulujuran malam 10 terakhir Ramadan ini inya udur lantaran nifas atau karena haid. Apakah mereka masih ada harapan mendapat nilai malam Qadar tadi? Maka malam Qadar ini berapa? Khairum min alfi syahr. Malam Qadar itu kan beribadah di malam itu fadilatnya atau pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan ya kan? 1000 bulan itu kan 83 tahun 4 bulan. Jadi pun kita misalkan sekali seumur hidupnya nah kata malam Qadar maka umur kita tuha pada orang tuha 83 dua atas 83 lah. Nah, tuha pada orang tuha umur orang tuha berapa kita nih? Ya 70-an lah. Jarang ada kan sampai 80-an. Nah sekali aja mana malam Qadar dapat nilai 1000 bulan maka itu menjadi nilai tuha pada orang tuha. Apalagi misalnya kita setiap tahun bertemu malam Qadar, bila sampai Ramadan kita mau malam Qadar. Sekarang masalahnya kita bertemu Qadar itu kada mesti melihat, kada mesti merasa. Yang penting kita beribadah malam itu malam Qadar, maka dapat nilai 1000 bulan tadi. Nah itu kan. Nah sehingga kalau misalkan kita 12 kali bertemu Qadar nih, dalam seumur hidup kita 12 kali pas tahajud belum puasa kita beribadah pas malam Qadar 12 kali pertemuan maka nilainya sama dengan 1000 tahun kali gitu ya 83 tahun 4 bulan kali 12 1000 tahun 12 kali ada yang pertemuan 24 kali berarti apa 2000 tahun ada yang pertemuan 48 kali. Misalkan 48 kali bertamuan bulan Ramadan, setiap kali Ramadan bertamuan Qadar, artinya kan ibadah nama itu kan diterima Allah Ta'ala. Berarti kalau 48 kali sama dengan 4000 tahun. Nah, berapa yang 48 tahun? 63 di umur. 63 umur kan bagus balik mana? Yang standar adalah 63 itu kan 15 balik. Jadi 15 tambah 48 63. Jadi kalau orang 63 bertamu malam Qadar misalnya 48 kali berarti nilai umurnya kan di akhirat oleh berapa? 4000 tahun. Tuhan pada Nabi Nuh oleh 4000 tahun. Ini hebatnya umat Nabi besar Muhammad SAW diberikan Allah Ta'ala amalan yang satu umat tapi fadilatnya atau pahalanya luar biasa. Nah, kalau beginian juga aja. Maka beginian ini kadang mau sembahyang, kadang mau mengaji, kadang mau baca Quran lagi, taburung dari bulan tadi. Atau orang taburung musafir, kadang-kadang malam 5. Atau orang tamburing malam itu lah, ada tahajud nih. Nah, ada tahajud. Dapat aja jatah malam Qadar juga kan? Nah, jadi ulama dapat aja. Nah, yang penting bila malam itu mulai maghrib sampai subuh ada ibadah yang dikerjakan, maka dapat nilai malam Qadar. Gimana? Nah, akunnya kita sempat lawas mau nih. Ada misalnya kan beribadah hampir 10 menit kan. Mulai maghrib sampai isya 10 menit dia beribadah ada. Di upama bibinya tak burung datang bulan tadi lah. Kadang macam-macamnya kan amalan-amalan yang sumbernya kata kawan mengaji kata kawan. Lalu misalnya berzikir 10 menit dia berzikir ada kan mulai maghrib sampai isya. Ada beribadah 10 menit. Itu nilai malam Qadarnya kan. Daripada orang nang macam-macam sampai isya berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Nah, pulang tarawih, witir, tasbih, baca Quran, tahajud pulang subuh berjamaah pulang, punya berwirid pulang nih.
baju taklim pulang nih kan. Nah, pasti ini kukut darau pahalanya namanya. Ada sama lawan tomat tadi. Nah, lalu seandainya kita ini kan hendak supaya pas lah. Artinya kita malam qadar itu ibadah kita kada banyak menyesal. Dianggap kita itu sudah mencukupi jatahnya ibadah malam qadar. Maka ulama macam-macam pendapat. Nang paling inting lah pian, orang tuh dianggap sudah mempersiapkan diri. Dianggap orang tuh sudah bujur-bujur hendak bertamu qadar atau ibadah hanya kita tuh ibadah itu kada memalukan lainnya kan. Artinya kada dianggap inya tuh menyia-nyiakan malam qadar lah asal ibadah memang itu kenapa? Minimal dia ulama adalah sembahyang isya berjamaah. Jadi bila kawal kita 10 terakhir ini lah, bila kita isya berjamaah, maka sudah pasti kita dapat nilai menghidupkan malam qadar. Isya berjamaah. Walaupun dari tarawih kena kada begitir, kada lagi cuma tasbih atau mengaji nih. Asal ada pemuda isya berjamaah aja, maka orang itu dianggap sudah menghidupkan malam qadar. Mana banyak lagi, ada bagus lagi isya berjamaah, subuh berjamaah. Nah, itu harus mantap kita. Maka dianggap sudah menghidupkan malam qadar. Sama atau kita malam raya adalah kan kita malam raya disuruh ibadah. Siapa menghidupkan malam raya, hatinya akan hidup di dunia dan di akhirat. Itu kan orang menghidupkan malam dengan ibadah. Maka ibadah paling sedikit berapa? Itu sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah. Apalagi kan isya berjamaah, subuh berjamaah, tarawihnya main juga kan, witirnya ada juga. Nah, tambah perang baca Quran, baginya ya kan mutaburung malam 10 terakhir ini amalan-amalannya digawi. Maka kita harapkan besar nilai yang kita dapatkan daripada menghidupkan malam qadar tadi. Nah, itu. Jadi maksudnya orang menghidupkan malam qadar itu adalah mereka memperbaiki ibadah di malam itu, lalu ibadahnya diterima Allah Ta'ala. Nah itu tah. Bila ibadah itu dia sedikit diterima Allah Ta'ala, itu sudah luar biasa. Apalagi itu terjadi di malam qadar. Kemudian apa amalan yang bagus yang dibaca malam qadar itu? Jadi seandainya kita hanya mau pengen harap malah masalah ibadah itu kan hanya bagus saja. Cuma kan ada di sini anjuran dari kitab ini. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri sidin menganjurkan malam qadar itu sidin mun aku lebih ketujuh banyak berdoa daripada sembahyang. Nah, doain sembahyang satu rakaat nih lawan berdoa. Imam Sufyan Ats-Tsauri lebih senang berdoa ini. Banyak berdoa kita malam qadar gini. Pokoknya bahasa Indonesia kalau berdoa loh banyak minta lah Tuhan. Nah, niatnya berdoa tuh. Berdoa tuh niatnya lah kita. Apa berdoa tuh niatnya? Menjunjung perintah Allah. Karena Allah nyuruh kita berdoa. Bidala manusia ada manusia apa? Kada jadi pintai. Kalau Allah Ta'ala murka manusia ini kada minta lah Tuhan. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah marah kalau kalian tidak mau minta kepada Allah. Wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu. Kalau manusia rancak dipintai orang, muar akhirnya noneh. Pinta orang sekali beri, 2 kali beri, baik 3 kali, bisa ngomel ada noneh. Oh minta terus saja. Manusia dah wah dipintai terus. Amun Allah Ta'ala kita ni kada tidak berdoa, hari Allah Ta'ala kita. Maka doa itu amalan yang sangat hebat. Dan jadi kita berdoa itu dengan apa? Menjalankan perintah Allah. Satu. Nah, kedua doa itu niatnya apa? Supaya kita ini kada sombong. Kan biasanya kalau kita kada minta Tuhan itu seorang ada misi juga deh. Nah, aku suka jadi dia lagi minta Tuhan, nah sombong jadinya kan. Jadi kita minta Tuhan itu menyatakan bahwa kita ini rendah, menyatakan bahwa kita ini fakir, menyatakan bahwa kita ini hamba. Itu kan niatnya berdoa. Jangan sampai kita berdoa itu hendak matur Allah Ta'ala, jangan lupa. Kayak Tuhan kada ingat memberi rezeki loh deh. Oh Tuhan ya, benar rezeki Tuhan, nah itu kan itu tuduhan yang sangat jelek sekali lah Tuhan jadinya kan. Kalau berdoa itu mau unting supaya diberi loh deh. Nah itu, jadi berdoa itu pada mau unting supaya diberi. Berdoa itu mau unting supaya seorang ini malah asal perintah Allah dan seorang ini kada sombong menyatakan diri sebagai hamba loh. Nah itu. Jadi orang berdoa itu kada mau unting kabulnya. Nah unting adalah efek dari doa itu supaya menyatakan rendah diri kepada Allah. Nah, maka dengan sering berdoa barangkali pas ke malam qadar, maka doanya akan dikabulkan Allah Ta'ala. Tetapi yang lain lagi mengatakan ibadah itu napa-napa aja kan yang penting ibadah malam itu. Ada juga itu kan cara umum deh. Artinya kadang mesti harus doa tunggal yang lebih utama. Pokoknya bila ada kesempatan untuk beribadah, maka ibadah kita kerjakan di malam qadar.
Ada Siti Aisyah pernah bertakun Nabi. Nah, ada kan di buku tuh amalan malam qadar ada ditulis dari buku tuh. Nah, taburong nang karena jatah Ramadan sudah. Jadi niat puasa ada, niat zakat ada gitu ulun butiakan. Ada situ ulun tulisakan amalan malam qadar di buku tuh lah. Nah, jadi ini bersumber daripada hadis Nabi SAW ketika Siti Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ujian Siti Aisyah, ara'aita in wafaqtu lailatal qadri ma aqulu fiha. Ya Rasulullah, lagi ripang ulun amalan mun misalkan ulun tabulujur malam itu pas malam qadar, maka napa amalannya ya Rasulullah? Nah, Siti Aisyah kan tinggal jadi mana puni nang paling baik kan, artinya amalan tuh bagus-bagus sudah. Gimana mana paling bagus dibaca di ketika kita berjumpa dengan malam qadar. Lalu Rasulullah SAW ma'ujari puli bacanya Nabi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kayak inilah. Mungkin dari kemarin ada lagi bedanya seperti kita baca tarawih kan. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, atau kita baca Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, ini dibaca aja Nabi. Rancak-rancak, murid-murid baca ini. Jadi bagusnya lah kita ini kan ditinggali amalan oleh tuan guru berhari kan. Malah jadi kita di masyarakat kita nih, jamaah-jamaah kita nih bila tarawih dibaca begini kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ini doa memang sangat dianjurkan dibaca di bulan Ramadan siang atau malam. Doa ini penting sekali ini dibaca di andak di tarawih kan. Berapa kali kita baca aja? 4 kali lah. 4 kali lah. 4 dua kali salam baca kan. 4 kali aja tas. 4 kali dah. 4 kali kan ini 6 kali makan doanya doa terakhir lah, doa tarawih terakhir. Nah, ternyata amalan ini sangat bagus di andak. Jadi kan rancang dibaca akhirnya hafal lah. Nah, jadi kan hafal berdasarkan doa ini. Padahal doa ini baca tarawih artinya kan amalan pas siang kan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Atau kalau surah Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Anak berbuka di baca doa itu jelas. Nah, memang doa ini dianjurkan siang dan malam sering-sering dibaca di bulan puasa tadi. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang pemaaf lagi mulia. Engkau suka memaafi, maka maafilah segala kesalahanku. Nah, itu kan doanya. Itu sangat dianjurkan dibaca di malam-malam 10 terakhir ini. Jadi selain kita bertarawih kan membaca imam bersama nih, membaca kita doa amin akan, maka kita baca masing-masing juga supaya kita mendapatkan fadilat amalan dari Rasulullah SAW yang beliau ajarkan kepada Siti Aisyah istri beliau radhiyallahu anha. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Khaslatan liman kana fihi, katabahu Allah syakiran sabiran, wa man lam yakuna fihi, lam yaktubhu Allah syakiran wala sabiran." Ada 2 amalan, bukan bacaan, bukan perbuatan, cuma andak di hati ya. Ada 2 amalan, ujar Rasulullah SAW. Andaknya di hati aja. Kada perlu bergerak-gerak awak, kada perlu berucap untung bacaan. Bila kawa 2 amalan ini kita andak dalam hati kita, maka kita akan diberi Allah Ta'ala derajat yang sangat mulia, yaitu dianggap sebagai hamba yang ahli syukur dan ahli sabar. Kan amalan yang 2 ini tuntas benarlah. Orang yang sabar itu kan orang-orang yang istimewa di Al-Quran disebutkan. Apalagi orang bersyukur, ini kelas tinggi sudah. Sabar itu tinggi kan derajatnya, syukur lebih tinggi lagi. Ternyata ada 2 amalan bila hawa kita majal amalan di hati kita nih, kita pasang hati kita standby kada lepas lagi, maka kita akan diangkat Allah Ta'ala sebagai orang yang sabar dan syukur. Wa man lam yakuna fihi lam yaktubullahu syakiran wala sabiran. Artinya pulang efeknya pulang berbalasannya pulang kan. Bila kada hawa ma'andak di hati kita, maka kita nol. Kita kada berhak dikatakan orang penyabar, kada berhak dikatakan orang yang bersyukur.
Jadi amalan ini kan bila ada harap, bila ada rugi benar. Amnya itu kan berberdasarnya atau efeknya ada. Apa amalan itu? Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqah faqtada bih. Siapa yang dia memperhatikan saudara-saudara seagama tentang masalah agama, ternyata ada di antara kawanan, di antara umat manusia ini nampak harap dalam beragama pada kita. Oh, untungnya si anak punya cangkal ibadah, cangkal untuk ilmu, cangkal mengerjakan kebaikan. Melihat bagusnya itu. Nah, ibu melihat orang bagus kayak itu, lalu senang dengan orang itu kan, ibu senang dengan orang itu, lalu hendak menuruti. Ibu. Nah, kayak apa turuti? Ya, dia macam mana? Ya, ini kan kelebihannya pada aku turuti dia supaya mengkawan sama alhamdulillah, namanya, kalau sama menuruti barang. Nah, kayak itu. Jadi masalah agama ini kita ketika ada orang lain harap pada kita jangan dengki, namanya. Jangan kita tarik ke orang itu, tapi kita berpikir alhamdulillah orang itu kayak itu kan. Mudah-mudahan kalau istiqomah dan aku hendak kayak itu juga. Nah, kalau bagaimana saya kan hendak meningkatkan amal saleh juga. Nah, ini jalan supaya kita menjadi orang bersyukur. Hati itu nanti, hati ada kayak itu kan, hati ada kayak itu di anda kayak itu hati. Lalu bagaimana? Ini nanya kan hatinya itu, kemudian hati ada kacar, biar geger orang yang hatinya ada kacar kan banyak bagaimana. Pertama hatinya adalah hendak lawan. Nah, penting kan di hati ini punya niat yang besar, yang berbesar. Tetapi kebalikannya wa nazara fi dunya ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma qaddalahu bihi. Dan dia melihat kepada orang yang lebih rendah masalah keduniaan daripada dia. Nah, seorang alhamdulillah misalkan bisi berarti 4. Orang berarti 2 aja, sampai 4. Nah, tapi kita orang berarti kan masalah dunia alhamdulillah. Bersyukur kan, berarti Allah melebihkan aku masalah harta, masalah fasilitas aku dilebihkan Allah Ta'ala. Bisi berarti 4, ada orang berarti 2 aja, alhamdulillah. Maka orang itu dicatat sebagai orang syukur dan sabar. Masalah agama, lihat orang lebih tinggi, kita senang kepada orang lebih tinggi, dan kita berusaha untuk mengikuti hendak itu juga. Melihat masalah keduniaan orang tahu pada kita, lalu kita bersyukur, alhamdulillah aku minta lebih pada orang masalah dunia ini. Nah, maka orang itu akan dicatat sebagai orang yang sabar dan syukur, atau orang syukur yang sabar. Ada nabi bisi 2 kan? Alhamdulillah aku bisi 2. Nang kali apa meninjak lagi kan? Tinggal tangan aja memulas nih, mengunyor sudah kan? Nah, ada pulang bisi 2 salah meninjak. Alhamdulillah bisi kafidah mana? Ada kawannya bisi sepah aja. Jalan betis saja kawan, satu tidak. Nah, maka dengan masalah dunia ini pasti ada kita lebih dari orang lain kan. Di situlah kita untuk bersyukur kepada Allah. Perhatikanlah dunia yang ada pada kita, yang kita pakai untuk ibadah itu adalah nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah dia wa nazara fi dunyahu ila man fawqah fa asifa ala ma fatah lam yaktubu Allahu syakiran wa sabiran. Tapi kalau sudah memandang masalah agama, ternyata dia tidak mengikuti kepada orang yang lebih cangkal tadinya masalah agama tadi, malah jadi tenang orangnya. Nah, atau memandang kepada orang lebih bawah pada dia, memandang kepada orang lebih tinggi pada dia, lalu dia merasa sedih. Masalah agama, melihat orang berharap pada seorang biasa ada yang menuruti hendak mengejar nih. Masalah dunia kalau melihat orang yang tahu pada seorang lalu sakit hati. Nah, yang tadi kan ada dia ngomong mama adalah ada dia mengucapkan ke orang ini hati mereka mendam. Maju orang ini ternyata ini lebih banyak pada aku masalah dunianya nih. Nah, sakit hati kan, berarti sakit hati itu bahasa kasarnya kayak memprofit nama Allah Ta'ala. Kenapa nih orang ini dilebihkan masalah aku masalah dunia? Nah, maka orang itu tidak akan dicatat Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Maka mustahil orang itu dimasukkan dalam kelompok orang yang syukur dan sabar. Nah, ini kan bahayanya kita tuh tidak sampai tagihin yang ada baik, jatuh benar kan? Jadi nol, jadi kosong nih. Tapi kalau kita awal melakukan dari yang bagus tadi, maka kita akan dicatat Allah sebagai orang yang bersyukur lagi bersabar. Jadi kelasnya kan mesti kan sugih, kalau mesti punya harta mana? Nah, penting membawa hati masing-masing. Jadi kita ini sebagai manusia ini masalah harta, masalah kedudukan,
masalah tingkatan ekonomi, masalah tingkatan masyarakat itu pada dipandang bagaimana kita Allah Ta'ala kerjakan, bagaimana hati kita kepada Allah Ta'ala. Maka itulah nilai kita masing-masing. Apa yang sedang ada pada diri kita ini itu bukan jadi nilai, bukan menjadi suatu standar. Standar kita adalah bagaimana kita dengan Allah Ta'ala, bagaimana hati kita berurusan dengan Allah Ta'ala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Tarkud dunya amarru min as-sidri." Meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada jadam. Orang tua tahu jadam mana? Jadam itu apa aja? Getah jelas. Getah lah. Nah, pahit jadi jadam jelas. Bila dimakan pahit kan jadam itu kan getah pahit nih. Bila dimakan dia lalu darahnya jadi pahit. Lalu nyamuk kulit ribut tindakan. Jangan orang tua aja lah. Jadi orang baru ini makan apa? Jadam supaya darahnya pahit. Lalu apa bubuhan nyamuk pada sama ikut begini nih, awal begini sama laman, itu kan? Jadi jadam ini dikenal dengan sesuatu yang pahit. Nah, artinya kita kada ada hakon nih, adakah kita hakon misalnya hendak mulah banyu misalnya butuh jadam nih, kami bitaran nih, aku butuh gula butuh jadam, artinya kan benda yang pahit itu kita kada tujuh, ya. Ternyata Rasulullah SAW meninggalkan dunia itu lebih pahit daripada jadam. Artinya mengurang tuh, hakumnya tinggalkan dunia lawan makan jadam, hakun makan jadam. Biar apa pahit kapurusom atau apa ngajak begirik orangnya kan saking kepahitan nih. Tapi kalau dunia ada hakun ditinggalkan. Apa arti dunia itu? Arti dunia itu sesuatu yang melebihi daripada keperluan. Kalau kita perlu pakaian bukan dunia. Kalau kita perlu tempat tinggal bukan dunia. Kita perlu fasilitas kendaraan bukan dunia. Selama dunia ini dipakai pada beribadah, maka bukan dunia namanya. Tapi kalau sudah lebih daripada keperluan ibadah, maka itu dianggap dunia, itu kan? Jadi dunia itu kan sama juga, seekong kayak ini dunianya, nilai dunianya, seekong kayak ini kan sama juga kan begini kan? Kayak apa keperluan yang sedang hadapi? Jadi dunia itu adalah sesuatu yang kada upahaan, kada pacang dijadikan untuk bekal akhirat, itu kan jadi nilai dunia. Nah, ketika kita berusaha agar dunia yang di tangan kita ini bernilai jadi akhirat, itu adalah perjuangan, ya kan? Perjuangan. Contoh, kita bisa 10.000 kan? Kayak apa 10.000 ini supaya jadi nilai akhirat disedekahkan oleh atau dibelanjakan kepada nilai-nilai agama oleh. Nah, mau kita gunakan pajang kesenangan kita aja nyaman oleh. Nah, itu kan kita memilih antara dua, apakah ini untuk kesenangan pribadi dunia aja atau kita sisihkan kepada akhirat. Nah, maka ketika duit 10.000 kita gunakan banyak membantu agama, maka menjadi nilai akhirat. Maka berubahlah duit tadi menjadi akhirat nilainya kan. Nah itu. Jadi barangnya gitu-gitu juga, tinggal kita membijaksanai. Apakah ini kita arahkan untuk dunia aja atau kita arahkan kepada akhirat, gitu kan? Nah, itu. Karena dunia yang kita miliki ini karena kan jadi bakal akhirnya marabutakan kita hanya punya kemana. Ada kisah kan, lebih contoh kisah orang berhari kisah di kitab tukang begitu kambing sampai nisab. Arti nisab itu kan jatah harta nang wajib dijakati setahun kan jadi hitung. Jadi bila setahun itu hawa ngarannya lah, bila cukup hitungannya nisab. Jadi kan bila sampai setahun hitung, bila sampai nisab, arti nisab itu kan jatah targetnya nang jaga berjakat apa minimal harta atas bila sampai jakati ngaran orang ini begitu kambing. Dalam setahun ternyata kambingnya selalu bertambah-tambah. Akhirnya sampai setahun, alhamdulillah kambingnya sampai nisab. Lebih 40. Nah, 40 minimal kambing ini. Nah, jadi kan ketika kambing sampai 40 lebih, maka zakatnya adalah sehitung kambing. Ada aturannya di kitab kan umur berapa tahun lah. Sehingga cerita dipilihlah kambing pajang berzakat. Karena orang ini sangat mementingkan akhirat, pikirannya lebih banyak akhirat, lalu dipilihnya kambing nang kasihat, nang talamak kambingnya ini kan. 40 seekor beriakan 39 lagi di kambing. Berapa lah? Biar nampak lama dijolong. Tetap nang tinggal banyak harap pada nang diberiakan oleh seekor nang kambingnya. Pilih kambing nang kasihat dijakatakan kambing dari. Nah, dan zakat alhamdulillah kan kawan merasakan kewajiban berzakat. Malam termimpi kiamat. Hingga siang berzakat, malam termimpi kiamat. Termimpi kiamat ya Pak, gambaran kiamat seperti dalam Al-Qur'an.
Seperti hadis Nabi kan, nah, ketika itu sedang disidangkan harta hitung orang. Ini malaikat kan sedang memperhitungkan hartanya. Lalu karena orang ini kan di dunia ini sibuk mengurusi kambing kan, harta kambing kita ini kan macam lah. Orang beli kan misalnya beternaknya bang. Kakaknya kambingnya nang banyak di dunia tadi, nang 40 lebih kan. Diungkainya malaikat juga kan. Nah, di malaikat harta mana? Dia melihat harta kebanyakan kambing seorang seorang tadi. Kakaknya kambing yang kebanyakan ini mengapung kata tuanan nih. Jakanya mengapung kita makan ini kenapa? Ini mengapung ada menanduk. Nak menampung, ada biar saya kambing dia menampung kita kan mendapatnya lah, tak duduk habis dah, bincangnya lah, apa cuma 20 nih mengapung, akhirnya buka, nah 40 apa per 40-an kambing mengapung seorang, kali melawan buka, kalinya ada amping mengapungnya buka, kamana kapungnya terus, bilang seperti semua nih, tapi bilang pasrah dan ini menyakan kalapahan nih tarabah kan, talukuk, bincangnya. Nang sa jauh kami mampu, kamera buka kapuk terus. Tolong. Tok sudah buka, sekalinya tang ada aja mulai sumber sana kan. Mulai dari depan sana dibuka, ada seekor kambing buka. Berlawanan arah loh kan. Nah, buka dua kambing ini hiau kebetulan deh. Nah, jadi kan pas saya kambing biar buka kan kambing mulai hadapan menyampuk mana nih menyambang nih. Akhirnya kan kalau apa lalu kalau kambing yang seekong tadi menghadapi kambing yang 40-an tadi. Sekalinya satu kambing ini bakal hilang kambing namanya tadi. Bertampuh. Nah, dalam mimpi ini kan 1 lawan 40 lebih. Kambing ekongnya kan sayang ini nang seekong ini kuat benar kambingnya. Jadi kita tuh kan supermannya lah. Nah, super kambingnya lah. Nah, paling jauh di antara kambing ini. Jadi nang sabaratan kambing nang banyak tadi kan beratan ditampunginya. Malah cuman berkan mesti kita jakanya kita ini kan matian namanya. Nah, jakanya ini kan matian. Jadi tampungnya mati. Akhirnya habis kambing nang mengampung ini kan matian beratan. Dihantamnya oleh satu kambing nang menyelamatkan. Alhamdulillah selamat kan. Jadi kan seorang ini kambing dalam takonan kambing siapa? Ujar kambing nang seekor jadi urun adalah kambing nang pian jakatakan. Nang pian berjakatnya tadi, ya ulun orangnya kan. Nah, kambing nang sisa itu adalah harta dunia pian. Dunia bajang menghantui pian mengalihi pian bajang mana lagi pian nanti di negeri akhirat. Lalu ulun sebagai benda nabi zakati siap membela dan pian kan. Padahal 1 lawan 40. Kita ini kan berzakat bisi harta 40 juta, berapa zakatnya 1 juta. 1 juta ini bajang menjaga kita di harap selamat daripada tuntutan yang 39 juta tadi. Betul kan? Jadi zakat kita itu sebenarnya akan menyelamatkan kita di negeri akhirat. Bila zakat kita kurang, maka kita akan jangan sampai jokong itu kan himpal mana bungkas ada kan itu namanya masuk kan apa suatu yang berbahaya. Nah begitulah ketika kita dapat menyulap dunia untuk menjadi akhirat itu lebih pahit daripada jadam. Wa asyaddu min hasbis suyuf dan lebih berat daripada pukulan pedang fi sabilillah. Akhirnya kan orang pedang perang fi sabilillah itu kan luka-luka awaknya lah atau memukul musuh kan luar biasa itu perjuangannya. Wala yatrukuha ahadun illa a'tahu Allah mithla ma yu'ti syuhada. Dan tidak akan bisa meninggalkan dunia itu seseorang kawan meninggalkan dunia karena Allah, maka akan Allah berikan dia seperti apa yang Allah berikan kepada orang-orang mati syahid. Nah, itu. Wa tarkuha dan cara meninggalkan dunia supaya kita tuh jangan cinta dunia bagaimana? Qillatul aqli wasyibai. Kita tuh menggunakan kalau kita makan itu jangan kita sampai selalu kita kekenyangan. Nah, jadi kita bilang hendak makan kenyang terus kan hibak terus parut itu maulah kita cinta dalam dunia kan. Jadi cara orang jangan cinta dalam dunia ketika makan tuh jangan hendak bakanyang-kanyang gitu kan. Wa bughdud sanainan nas dan jangan sampai di hati kita ini ada katuju dipuji orang. Dibuang-buang perasaan kayak itu kita nih. Jadi masalah ibadah jangan diungkapkan ke orang karena bila kita mengungkap ibadah itu efeknya apa? Hendak minta puji. Kebaikan-kebaikan jangan diungkapkan ke orang karena efeknya apa? Bila mengungkapkan kebaikan orang lain, puting-putingnya minta puji. Orang yang katuju dipuji itu maulah cinta lawan dunia. Fa inna man ahabba sana minan nas ahabba dunya wa na'imaha. Nah, itu. Jadi bila kita tuh ada katuju dipuji orang, pasti di hati itu cinta lawan dunia. Itu sudah ponis dari Rasulullah adalah wa man sarrahun na'imu kullan na'im wa man sarrahun na'imu kullu na'im falyada'id dunya.
wasana minan nas. Jadi bila misalkan dia ingin agar dia dapat membuang cinta lawan dunia, maka janganlah dia memuas-muaskan menikmati dunia ini sampai kekanyangan tadi, dan jangan sampai dia punya keinginan di hati dipuji-puji orang. Nah, jadi suatu nilai-nilai yang malah dipuji orang itu harus kita sembunyikan. Karena bila kita dipuji orang, lah kita geneng hidung, maka hilanglah amal kebaikan. Habis kita runtuh. Bila kita ada kebaikan dan dipuji orang, kita geneng hidung kan, kita kalau membudikan maka runtuh amal kita kan. Ujub nama masuk, bila ujub masuk tuh hancur amal diri kita. Ada nilai ini, naudzubillah min dzalik. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat bagi ulum pribadi dan seberadaan. Ini dengan hotel ilmu yang bermanfaat, sama soleh yang terimanya, dan semoga kita semuanya dimudahkan Allah Taala untuk melakukan apa-apa yang diridainya dan menjauhi apa-apa yang dimurkainya. Semoga kita semuanya sehat walafiat, panjang umur, mendapat ibadat, dan kita diberikannya nanti ketika sampai ajal husnul khatimah dengan iman yang sempurna, dan di akhirat kita mendapatkan banyak syafaatnya Rasulullah SAW untuk menjadi umat-umat yang terbaik, mendapatkan surganya Allah Taala dengan semudah-mudahnya ala hadiyah wa kulli ma wa bisarabus salihah hadratin nabi wa ahli baitil kiram syahidillah wa murfa'ina. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ya rabbal alamin. Ya akramin ta'abbadna bi du'aika ibadik wal amru kullu bi yadik wa nas'aluka as-sidqa fil qiyam bi hadzal amr wa fi imtithali hadha talab wa natawajjahu ilayka bima da'aka bi anbiya'uka wa awliya'uka wa ahli min ahli ardika wa samak an tunqidhana wal muslimin wa tarhamana wal muslimin wa tatadarka ikhwanana al muslimin fi masharikil ardi wa magharibiha ajma'in wa rijarbahum ilaka al-afati anhum ajma'in ijma' شملهم ثم شأتهم أنزل ذات بينهم وفق توبة عاسيهم وتقبل التوبة من تائبهم علم جاهلهم وانفع بالعلم عالمهم اشف مريضهم عاف مبتلاهم ادفع الشدائد عنهم ارحمهم يا رحيم انصرهم يا ناصر تولهم يا متولي كلهم يا كريم ارحمهم يا رحيم اللهم إنا نسألك نظرة من نظرتك العالية في ساعاتنا هذه توم خيرة البرية والأمة المحمدية في الظاهرة والخفية يا مجيب الدعوات ويا سميع الأصوات ويا قاضي الحاجات علينا وعلى الحاضرين توبة نصوحا سكن بها قلبا وجسما وروحا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.